Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Perubahan semacam ini tidak jelas, tetapi itu membuat kelompok Ye Zong merasa aneh. Tampaknya Xiao Yan, yang berada di depan mereka, telah menjadi lebih mempesona daripada sebelum dia melakukan retret. Dokter peri kecil dan Tian Huo Sun Ze juga sedikit kaget karena perubahan ini. Dokter peri kecil masih baik-baik saja, tetapi Tian Huo Sun Ze sepertinya telah berpikir keras. Xiao Yan sedikit terkejut ketika melihat begitu banyak orang di luar pintu setelah dia berjalan keluar dari ruang pelatihan. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan bertanya, "Penatua Ye Zong, tidak perlu untuk kebesaran seperti itu, apakah ada?" Hihihi, Ye Zong buru-buru pulih setelah mendengar kata-katanya. Dia tertawa sebelum melambaikan tangannya dan menyebarkan anggota klan yang telah berkumpul di sini. Dengan senyum, dia berkata, "Tuan Xiao Yan, kami akan memulai perjalanan kami ke kota Pil Suci besok. Apakah kamu sudah siap?" Xiao Yan mengangguk. Tidak disangka waktu berlalu begitu cepat selama retretnya. Hampir sebulan berlalu dalam sekejap mata. "Tuan Xiao Yan, tidak ada yang salah denganmu, kan?" Ye Zong melirik Xiao Yan. Dia sepertinya samar-samar merasakan semacam tekanan samar ketika dia dekat dengan Xiao Yan. Tekanan semacam ini sepertinya berasal dari dalam jiwanya, menyebabkan dia merasa sulit untuk diabaikan. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi tidak pasti dalam menghadapi pertanyaan Ye Zong. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang bisa terjadi pada aku?" Dari cara Xiao Yan bertindak, sepertinya dia tidak menyadari sedikit perubahan. Ye Zong agak tercengang ketika dia melihat Xiao Yan yang hilang. "Mungkinkah dia salah?" "Bukan berarti kamu salah. Kekuatan spiritual rekan ini tampaknya telah meningkat selama retret ini." Tian Huo Sun Ze akhirnya mengalihkan pandangannya dari Xiao Yan. Dia tersenyum ketika berbicara. "Kekuatan spiritual." Xiao Yan tercengang ketika mendengar ini. Dia segera membelai dagunya dan merenung. "Sekarang setelah kamu menyebutkannya, sepertinya aku tiba-tiba merasa jauh lebih mudah untuk menyaring pil ketika dibandingkan dengan sebelumnya. Selain itu, kendaliku atas api telah menjadi lebih indah juga. Namun, bukankah kekuatan spiritual hanya tumbuh ketika level seseorang meningkat? Kekuatan aku saat ini masih di level bintang 4 Dosong. Hanya sedikit lebih stabil dibandingkan ketika aku baru saja memajukannya." Tian Huo Sun Ze melirik Xiao Yan dengan ekspresi aneh. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengangkat alisnya dan berkata, "Sepertinya guru kamu itu tidak memberitahu kamu tentang hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan spiritual, tetapi ini wajar saja. Orang biasa hanya bisa membungkuk menurut hal yang sangat misterius yang dikenal sebagai jiwa. Mereka tidak bisa mengendalikannya. Bahkan kamu hanya tahu cara mengendalikan kekuatan spiritual kamu, tetapi kamu tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal itu." Xiao Yan dan Ye Zong merenungkan kata-kata Tian Huo Sun Ze. Xiao Yan tiba-tiba tetapi pemahaman lengkap, sementara Ye Zong terus mengerutkan kening. Argumen ini adalah sesuatu yang dia lihat di beberapa buku kuno di klan. Kekuatan spiritual tidak memiliki perbedaan dalam tingkat tetapi memiliki perbedaan dalam keadaan. Tian Huo Sun Ze samar-samar tersenyum dan menjelaskan, "Tentu saja, sangat sedikit orang akhir-akhir ini telah mendengar pernyataan ini karena negara spiritual semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat disentuh oleh sebagian besar pakar sepanjang hidup mereka. Apakah kamu tahu mengapa begitu banyak alkemis tetap di tingkat ketujuh sepanjang hidup mereka? Karena negara spiritual ini, status spiritual,
Xiao Yan mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak pernah mendengar tentang hal ini. Namun, jiwa adalah sumber kehidupan. Tidak ada yang akan ada tanpa jiwa. Jika jiwa seseorang tidak hancur, seseorang masih akan memiliki benang kehidupan. Siapapun akan mempertahankan rasa hormat yang sehat untuk hal misterius semacam ini. Namun, Xiao Yan hanya tahu bahwa kekuatan spiritualnya cukup kuat. Dia mengerti sedikit hal lain. Selain itu, Xiao Yan hanya mencapai tingkat seorang alkemis tingkat 5 ketika Yao Lao ditangkap. Pada saat itu, ia tidak memenuhi syarat untuk belajar tentang negara spiritual apapun. Dia tidak memiliki ajaran Yao Lao selama beberapa tahun ini, menyebabkan dia benar-benar tidak mengetahui beberapa informasi yang berkaitan dengan alkemis tingkat puncak. Negara yang disebut spiritual ini adalah salah satu dari hal-hal itu. Apa yang aku katakan kemungkinan adalah sesuatu yang hanya nenek moyang alkemis yang telah mencapai tingkat ke-8 tahu. Jika tidak, orang hanya dapat menemukan informasi di beberapa buku kuno. Tian Huo Sun Ze perlahan menjelaskan. Jika dia belum from era ini, sepertinya dia tidak akan bisa memberikan Xiao Yan dengan penjelasan. Negara spiritual dibagi menjadi 4 level. Negara mortal, negara jiwa, negara langit, dan negara di atau dewa. Negara, kebanyakan orang, bahkan alkemis yang berada di bawah tingkat ke-8, tetap di negara mortal. Hanya ada sedikit variasi dalam kekuatan antara kekuatan spiritual sebagian besar orang. Di masa lalu, kamu berada di level ini tetapi hanya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Dengan keberuntungan, beberapa alkemis tingkat 7 mungkin dapat menyentuh negara jiwa secara samar-samar. Jika kekuatan spiritual seseorang telah mencapai tingkat ini, itu akan mendapatkan efek tertentu. Efeknya adalah untuk memberkati jiwa, memberikan pil obat dengan spiritualitas. Kamu harus menyadari bahwa pil obat tingkat 8 paling memiliki spiritualitas. Karena spiritualitas inilah yang memungkinkan mereka mencapai tingkat ke-8. Terlepas dari bagaimana luar biasa penyempurnaan pil teknik seorang alkemis biasa adalah, pil obat yang mereka buat tidak akan pernah mencapai tingkat ke-8 jika mereka tidak dapat memberikan pil dengan semangat. Negara surgawi, kamu harus menyadari bahwa ketika datang ke pil obat tingkat 9, kecerdasannya tidak akan berbeda dari orang biasa. Ini setara dengan jenis penciptaan kehidupan. Seseorang tidak hanya harus menyediakannya dengan spiritualitas, tetapi seseorang juga harus memiliki kekuatan alam. Untuk mencapai ini, seseorang harus mencapai negara surgawi yang maha kuasa. Sangat mungkin bahwa sangat sedikit orang di benua ini dapat mencapai tingkat ini. Untuk negara di atau dewa. Ini hanya ada di legenda. Bahkan aku hanya mendengarnya. Namun, aku pikir kamu harus menyadari tingkat teratas dari negara-negara spiritual, tingkatan di atau dewa. Yang bisa aku katakan adalah bahwa negara ini terkait dengan pil obat tingkat di atau dewa. Obat pil di atau dewa, terkait dengan Dodi yang legendaris. Namun, tidak diketahui berapa banyak orang yang gagal mencapai negara ini. Suara Tian Huo Sun Ze menyesal ketika dia selesai berbicara. Namun, kelompok Xiao Yan tidak lagi bisa merasakan penyesalan dalam suaranya. Beberapa dari mereka telah terguncang ke dalam keadaan pusing oleh kata-kata yang telah diucapkan Tian Huo Sun Ze. Selain Ye Zong, yang memiliki beberapa ingatan samar-samar dari negara spiritual, semua orang, bahkan dokter peri kecil, merasa sedikit tersesat. Dia baru saja maju hihihi, Las Dosun. Dalam hal pengalaman, dia tidak dapat bersaing dengan setan tua seperti Tian Huo Sun Ze. Ini, sepertinya aku juga membaca teori-teori ini di beberapa buku kuno. Namun, mereka tidak menjelaskannya secara detail seperti Tuan Tua Yao.
Ketika aku melihat mereka saat itu, aku pikir itu hanyalah kesalahan dan tidak terlalu memperhatikan mereka. Ye Zong akhirnya pulih setelah beberapa saat. Dia berbicara dengan cara yang agak jengkel. Marga klan Yeku juga adalah seorang alkemis tingkat 8 saat itu. Namun, dia tidak meninggalkan informasi apapun tentang negara spiritual. Jiwa adalah eksistensi yang sangat misterius. Beberapa alkemis akan benar-benar kehilangan bahkan jika mereka menerobos karena kesempatan yang beruntung. Tian Huo Sunze melirik Xiao Yan dan berkata, sebelumnya kamu tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan kontak dengan informasi ini. Awalnya aku berpikir bahwa guru kamu akan memberitahu kamu tentang hal itu. Namun, melihat penampilan kamu, sepertinya aku menyimpulkannya dengan buruk. Xiao Yan tertawa pahit dan menjelaskan, aku hanyalah seorang alkemis tingkat 5 ketika guru jatuh ke tangan Aula Jiwa. Bagaimana aku bisa berhubungan dengan informasi semacam itu? Status spiritual kamu saat ini tampaknya telah menyentuh negara jiwa. Ketika kamu dapat memasuki jiwa negara akan tergantung pada bagaimana kamu diberkati. Dikabarkan bahwa ada metode pelatihan khusus untuk melatih roh seseorang selama zaman kuno. Ini disebut teknik jiwa. Namun, itu jelas telah hilang karena bahkan aku belum pernah melihat apapun tentang teknik jiwa yang disebut. Tian Huo Sunze tertawa. Semangat bisa dilatih. Xiao Yan segera berteriak kaget setelah mendengar ini. Wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Di benua Doki saat ini, jiwa seseorang hanya bisa diperkuat seiring dengan peningkatan kekuatan seseorang. Atau, seseorang bisa mengkonsumsi beberapa harta alam, tetapi mampu melatihnya melalui metode pelatihan adalah sesuatu yang Xiao Yan belum pernah dengar. Aku sudah mengatakan bahwa itu selama zaman kuno. Tian Huo Sunze memutar matanya saat dia menjawab. Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya saat melihat dia memutar matanya. Melatih jiwa seseorang. Ini benar-benar terlalu tidak bisa dipercaya. Xiao Yan tidak terlalu tertarik pada negara spiritual apapun. Penyempitan pil gila selama retretnya telah menyebabkan kepalanya untuk tetap dalam keadaan setengah sadar, yang menyebabkan beberapa pil obat tingkat tinggi tingkat 7 gagal meskipun memiliki kesempatan untuk berhasil. Namun, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres saat dia memikirkannya. Dia jelas-jelas merasakan bahwa dia telah menjadi sedikit lebih akrab dengan memurnikan tingkat 7 pil obat bermutu tinggi. Sepertinya aku perlu mencari peluang untuk mempelajarinya dengan benar di masa depan. Jika aku ingin maju ke tingkat ke-8, aku harus memahami apa yang disebut negara spiritual ini. Xiao Yan merenung di dalam hatinya. Kata-kata Tian Huo Sunze tidak diragukan lagi telah membuka dunia baru baginya untuk dijelajahi. Hanya sekarang dia mengerti bahwa jiwa itu terkait dengan kemajuan di luar itu dari alkemis tingkat 7. Tidak heran ada begitu banyak alkemis tingkat 7 sementara alkemis tingkat 8 sangat langka. Kemungkinan bahwa beberapa alkemis tingkat 7 tidak mengetahui apa yang disebut negara spiritual. Namun, akan lebih baik jika aku bisa mendapatkan semacam teknik jiwa yang memungkinkan aku melatih jiwa aku. Dengan hal ini, aku harus bisa maju ke negara jiwa spiritual dengan cara yang lebih halus. Sayangnya dot itu telah hilang. Hati Xiao Yan dipenuhi dengan penyesalan ketika dia memikirkan hal ini. Hilangnya teknik jiwa ini mungkin menjadi alasan utama mengapa generasi alkemis saat ini mengalami kesulitan maju ke tingkat ke-8. Aku ingin tahu apakah menara pil memiliki teknik jiwa. Dengan mampu menjadi tanah suci di hati sejumlah besar alkemis, itu mungkin bukan tempat biasa. Mudah-mudahan, aku akan dapat memperoleh beberapa berita tentang teknik jiwa dalam perjalanan aku ke kota pil suci. Siapa yang tahu kapan hal semacam ini akan muncul? Xiao Yan menghela nafas.
Dia telah mengambil keputusan. Selama perjalanannya ini ke kota Pil Suci, menemukan teknik jiwa akan menjadi tugas penting. Semua anggota klan Ye berdiri di pintu masuk manor keesokan harinya. Mata mereka membakar panas saat mereka menyaksikan kelompok Xiao Yan di depan mereka. Apakah klan Ye akan bisa mendapatkan kursi penatua Menara Pil akan tergantung pada penempatan Xiao Yan dalam tes 5 klan besar. Klan Ye hanya akan dianggap telah ditinggikan jika Xiao Yan berhasil masuk ke 3 besar. Dengan perlindungan dari Menara Pil, mereka akan bisa berkembang dengan tenang. Meskipun mereka pasti tidak akan mampu melampaui klan seperti klan Zhao dalam waktu singkat, mereka setidaknya akan memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Klan Ye mungkin akan menghasilkan jenius generasi muda seperti penyihir Chao Ying dari klan Zhao. Maka klan Ye akan dapat secara bertahap bangkit dan mendapatkan kembali kejayaannya. Kedua penatua ketiga, aku akan mengikuti Tuan Xiao Yan dan yang lainnya dan pergi ke kota Pil Suci. Oleh karena itu, aku akan meninggalkan klan Ye ini kepada kamu. Ye Zong berbicara dengan suara yang dalam kepada dua orang tua di depan anggota klan Ye. Ya, tetua pertama tetap tenang dan bersiap-siap untuk kota Pil Suci. Meskipun klan Ye kami telah menolak, kami masih memiliki beberapa hubungan dengan Menara Pil. Seorang tetua dari klan Ye berbicara. Beberapa tetua dari klan Ye di sampingnya mengangguk setuju. Ye Zong menghela nafas dan mengangguk. Dengan kemerosotan terus-menerus klan Ye saat ini, beberapa hubungan masa lalu mereka telah hilang. Namun, beruntung bahwa tidak semua orang sama kejamnya dengan klan Zhao. Selain itu karena hubungan ini bahwa klan Ye masih mampu memegang namanya dan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup meskipun telah gagal dalam 2 tes sebelumnya. Xiao Yan melirik ke langit dan dengan lembut berkata, sudah waktunya, hampir tiba. Penatua Ye Zong, ayo pergi. Setelah istirahat malam, perasaan mempesona yang ditampilkan Xiao Yan kemarin telah secara bertahap ditarik. Namun, dia samar-samar mengerti bahwa kekuatan spiritualnya saat ini sedikit berbeda dari apa yang telah terjadi di masa lalu. Jika seseorang harus memberikan penjelasan, itu akan menjadi kekuatan spiritualnya saat ini memiliki aura jiwa tambahan tentang itu. Keempat negara besar dari jiwa tampaknya berguna bagi seorang alkemis. Selain itu, pelatihan Douqi tampaknya tidak banyak membantu berdasarkan perasaan Xiao Yan. Pelatihan jiwa seseorang dan pelatihan Douqi seseorang adalah 2 metode yang sangat berbeda. Mungkin ada 2 jenis metode pelatihan pada zaman kuno. Namun, di seluruh benua Douqi sekarang, pelatihan seseorang Douqi dianggap sebagai jalan ortodoks. Jiwa adalah sesuatu yang tidak hanya Xiao Yan tetapi bahkan beberapa elit Dousun tidak mengerti bagaimana memperkuat melalui pelatihan. Ye Zong tersenyum dan mengangguk setelah mendengar suara Xiao Yan. Setelah itu, dia berhenti lagi. Dia berbalik dan dengan cepat berjalan ke sebuah plaza yang terletak di bagian utara kota. Ada lubang cacing yang terletak di kota Ye. Itu tidak terlalu besar, dan tidak dapat mencapai kota Pil Suci. Sebaliknya, mereka perlu melakukan beberapa transfer di sepanjang jalan untuk mencapai tujuan akhir mereka. Selain Xiao Yan, dokter peri kecil, dan Tian Huo Zunze, hanya Xin Lan dan Ye Zong dari klan Ye yang menjadi bagian dari kelompok mereka. Setelah semua, tidak ada gunanya bagi lebih banyak orang untuk pergi ketika datang ke masalah seperti itu. Itu lebih baik bagi mereka untuk tetap tinggal di kota Ye untuk melindungi klan. Beberapa dari mereka mengikuti Ye Zong saat mereka melintasi kota. Sekitar 10 menit kemudian, mereka muncul di tanah terbuka di utara. Meskipun klan Ye telah menurun, harimau tua tidak kehilangan kekuatannya meskipun kurus.
Oleh karena itu, lubang cacing ini yang didambakan orang lain masih milik klan Ye. Jelas, Ye Zong sudah memberikan instruksi mengenai perjalanan mereka melalui lubang cacing. Oleh karena itu, tanah terbuka kosong ketika mereka masuk. Kelompok Xiaoyan menaiki tangga batu, dan lubang cacing berotasi perlahan muncul di depan mata semua orang. Lubang cacing dari kota Ye ini tampaknya memiliki perasaan yang luar biasa. Namun, dari tampilan riak spasial kacau kecil perlahan yang dipancarkan dari lubang cacing, tampaknya lubang cacing ini tidak dipertahankan selama bertahun-tahun. Kembali ketika klan Ye aku masih berada di puncaknya yang mulia, ada dua elit Dosun yang bersedia mempertahankan lubang cacing. Namun, dengan kemunduran klan Ye aku, kami tidak lagi memiliki kemampuan untuk mendapatkan bantuan dari seorang ahli tingkat ini. Ini benar-benar memalukan. Ye Zong tertawa pahit. Dia menyesalkan saat dia melihat lubang cacing ini. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Tidak apa-apa. Setelah kami kembali dari perjalanan ini, aku akan mendapatkan dokter peri kecil dan Tuan Tua Yao untuk membantu kamu mempertahankannya. Dalam hal ini, aku akan berterima kasih kepada kalian bertiga. Mari kita bergerak." Ye Zong mengangguk dengan rasa terima kasih. Setelah itu, dia mengambil perahu yang agak rumit, kecil, dan hitam dari cincin penyimpanan miliknya. Tangannya menggosoknya sebelum dia melangkah maju dengan lembut. Setelah itu, dia berjalan ke lubang cacing hitam yang berputar perlahan. Xiaoyan dan yang lainnya mengikuti di belakang. Kelompok Xiaoyan muncul di dalam terowongan spasial yang tenang. Ye Zong melemparkan perahu kecil berwarna hitam, yang melambung dengan angin, berubah menjadi perahu yang sangat besar. Perahu antariksa ini adalah perahu paling mewah yang pernah dilihat Xiaoyan sejak ia memasuki dataran tengah. Dari kelihatannya, Ye Zong ini benar-benar menghabiskan banyak untuk mendapatkannya. Beberapa sosok manusia melompat ke perahu besar itu. Setelah itu, Ye Zong menggosok bagian depan perahu dengan cara yang akrab. Sebuah penghalang cahaya energi melingkar menyebar, membungkus perahu di dalamnya. Dengan segera, perahu berguncang dan tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Dengan suara swoosh, itu terbang melalui lubang cacing yang tampaknya tak berujung. Kota kamu tidak memiliki lubang cacing yang mengarah langsung ke kota pil suci. Oleh karena itu, kita hanya bisa menuju ke kota bernama kota Qingling. Lubang cacing dari kota itu dapat mencapai kota pil suci. Ye Zong berbalik dan berbicara dengan senyum kepada kelompok Xiaoyan di atas kapal. Diperlukan 3 hari untuk mencapai kota Qingling dari tempat ini, dan akan memakan waktu sekitar 4 hari dari kota Qingling ke kota pil suci. Oleh karena itu, kita akan mencapai kota pil suci dalam waktu sekitar 7 atau 8 hari. Kamu semua harus beristirahat di perahu selama periode ini. Ada kamar individu di dalam perahu. Biarkan masalah mengendalikan perahu antariksa ke Xinlan dan aku. Kelompok Xiaoyan tidak mengatakan apapun sehubungan dengan saran Ye Zong. Setelah mengobrol sebentar, mereka memasuki kabin dan menemukan kamar mereka sendiri. Perjalanan melewati lubang cacing terasa pahit dan hening. Namun, itu tidak mengganggu kelompok Xiaoyan, yang terbiasa dengan pelatihan yang sepi. Xiaoyan tetap di kamarnya sendiri selama beberapa hari perjalanan, mempelajari kekuatan spiritualnya. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Tian Huo Sun Ze kemarin, Xiaoyan menjadi lebih ingin tahu tentang jiwa. Namun, pemeriksaan ini tidak membuahkan hasil. Xiaoyan mengalami kesulitan merasakan kondisi misterius yang dia masuki saat merapikan pil beberapa hari yang lalu. Namun, satu hal yang baik adalah Xiaoyan bisa merasakan perbaikan dalam pil obat yang disempurnakannya sekarang dibandingkan sebelumnya.
Dia tahu bahwa peningkatan ini harus dikaitkan dengan jiwanya. Meskipun masuknya ke negara itu pada waktu itu tidak memungkinkan jiwa Xiao Yan untuk benar-benar maju ke keadaan jiwa, itu, setidaknya, memungkinkan rohnya untuk mendapatkan aura jiwa tambahan bila dibandingkan dengan keadaan fana biasa. Oleh karena itu, kualitas dari beberapa pil obat yang dia peroleh lebih baik dari sebelumnya. Xiao Yan tenggelam dalam jiwanya selama beberapa hari perjalanan melalui lubang cacing. Hari-hari berlalu dengan cepat. Hanya ketika mereka hendak keluar dari lubang cacing, Xiao Yan kembali dari kondisi ini. Kelompok itu dengan aman tiba di kota Qingling. Setelah istirahat sebentar, mereka melanjutkan perjalanan tanpa henti ke lubang cacing dari kota Qingling dan bergegas ke kota pil suci dari sana. Xiao Yan akhirnya menyaksikan daya tarik yang menakutkan dari pertemuan pil saat bepergian melalui kota Qingling. Berbagai alkemis telah di seluruh jalan, menyilaukan matanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat alkemis dalam jumlah seperti itu. Bahkan pertemuan besar alkemis yang diadakan di Kekaisaran Jia Ma jauh dari mampu bersaing dengan para alkemis di kota Qingling ini terlepas dari kualitas atau kuantitas. Selain itu, ini hanyalah sebuah kota di dalam wilayah pil. Benar-benar sulit untuk menebak betapa mengerikan lalu lintas manusia akan ketika semua alkemis berkumpul di kota pil suci. Jantung Xiao Yan tiba-tiba menjadi panas ketika dia memikirkan adegan besar puluhan ribu api yang naik, puluhan ribu kuali jatuh, dan puluhan ribu pil dilahirkan. Bahkan darahnya mulai mendidih pada saat ini. Jika seseorang tidak menyaksikan adegan semacam itu bahkan sekali dalam kehidupan seseorang, itu memang akan menjadi hal yang menyesalkan. Pertemuan pil adalah pertemuan termegah di dunia alkemis. Tujuan utama dari sejumlah alkemis yang tak terhitung jumlahnya adalah menonjol dalam pertemuan pil. Untuk mencapai hal ini, mereka telah menghabiskan bertahun-tahun usaha dan keringat. Berpartisipasi dalam pertemuan pil setara dengan mendapatkan kualifikasi untuk bersaing dengan para elit di benua. Ini jenis pengakuan kekuatan seseorang. Siapa yang akan menjadi terbesar ketika nyala api di puluhan ribu kuali secara bersamaan naik? Darah kelompok Xiao Yan mendidih karena kegembiraan saat mereka menemani garis lambat dan panjang manusia memasuki lubang cacing hitam gelap. Bagian dalam lubang cacing sama membosankannya seperti biasanya. Namun, itu tidak lagi tenang. Tak terhitung jumlah perahu antariksas yang bergegas melalui terowongan spasial yang luas ini. Kebisingan memenuhi terowongan spasial saat mereka bergerak. Kota pil suci legendaris menjadi lebih dekat di tengah kebisingan ini. Setelah 4 hari perjalanan terus-menerus, cahaya perak melingkar, samar-samar muncul di kejauhan lubang cacing. Cahaya ini memancarkan riak spasial yang mengejutkan. Kebisingan yang dipancarkan dari banyak perahu antariksas tiba-tiba dan anehnya menjadi benar-benar diam ketika semua orang mendekati lingkaran berwarna perak yang terbuat dari cahaya. Banyak tokoh manusia dalam jubah alkemis berjalan keluar dari kamar di dalam ruang kapal antariksa. Mata mereka mengandung panas liar saat mereka menatap lingkaran cahaya berwarna perak. Kota pil suci, tanah suci di hati setiap alkemis. Xiao Yan meletakkan tangannya di belakangnya. Matanya terfokus pada lingkaran cahaya perak di kejauhan. Darah yang mengalir di dalam tubuhnya diam-diam mulai mendidih lagi pada saat ini. Kota pil suci, menara pil. Aku, Xiao Yan, telah tiba. Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.